Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Guys, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, kita akan sharing, kita akan membahas terkait dengan pengelolaan manajemen stres dalam menghadapi harga-harga kebutuhan pokok yang naik. Mungkin pada minggu-minggu ini ya, trending topik yang sedang marak di beberapa pemberitaan, termasuk salah satunya media sosial, yang mana terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Yang mana kenaikan harga BBM ini nantinya pastilah akan diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Tentunya ini bukan merupakan hal yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya juga banyak masyarakat yang gelisah, yang resah terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak ini. Nah, kita bagaimana caranya apabila ada kenaikan harga kebutuhan pokok, kita tetap tenang, kita tetap bisa survive, kita tetap bahagia, kita justru bisa lebih untung. Nah, ini mungkin agak sedikit berat pembahasannya, tetapi marilah kita sama-sama membuka pikiran kita, membuka wawasan kita. Bukan berarti kita menyerah dengan harga-harga yang semakin naik, tapi bagaimana caranya kita bisa menghadapi ini dengan baik dan dengan benar. Kalau kita lihat teman-teman semua, setiap tahun nih pasti akan ada kenaikan harga apapun itu. Mungkin di tahun 90-an beberapa harga kebutuhan pokok, beras harganya mungkin baru kisaran Rp100 ya, atau mungkin Rp1.000. Sekarang tahun 2022 bisa jadi 1 kilonya sudah di angka 11.000 atau 10.500 lah. Tentu angka itu akan terus meningkat. Kenapa? Pertanyaannya kok setiap tahun terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok? Ya jelas karena faktor ekonomi, yaitu demand dan supply. Demand itu adalah jumlah permintaan, jumlah konsumen. Kita tahu jumlah penduduk rakyat Indonesia semakin hari semakin meningkat. Bahkan di tahun 2022 ini kalau nggak salah, jumlah penduduk Indonesia itu telah mencapai 270 juta jiwa dan mungkin bisa lebih. Sementara lahan pertanian dan lain sebagainya tetap saja bahkan bisa jadi semakin menyempit karena pengalihan fungsi dari lahan hijau menjadi gudang, menjadi pabrik, menjadi perumahan, mall, apartemen, sehingga lahan-lahan pertanian tentunya juga semakin menyempit. Walaupun mungkin dari pihak-pihak terkait sudah mulai pembukaan lahan yang hutan dijadikan sebagai tempat untuk menanam kebutuhan pokok. Tentunya jumlah penduduk yang semakin meningkat sementara wilayah kita tetap saja, justru itu akan menambah kebutuhan pokok itu semakin banyak dicari oleh orang. Nah, kalau semakin banyak dicari oleh orang, sementara barangnya itu sendiri terbatas, pasti lambat laun akan semakin meningkat. Artinya apa? Dalam kehidupan ini ada kompetisi, ada perlombaan, ada manajemen yang harus kita perhatikan, dan terutama dalam manajemen terhadap diri kita sendiri. Apabila kita mendengar ada kenaikan harga, ada kenaikan kebutuhan hidup, tentunya akan membuat banyak orang itu stres. Orang akan lebih banyak berpikir, khawatir. Karena apa? Gaji mungkin juga tidak naik. Nah, kalau stres ini tidak bisa kita kelola dengan baik dan benar, tentunya akan mengganggu kesehatan jiwa dan mental kita. Emosi kita akan terganggu, dan apabila kita tidak kuat dalam menghadapi permasalahan ekonomi ini,
bisa jadi kita mengakibatkan gangguan mental dan gangguan jiwa. Caranya bagaimana? Langkah-langkah yang harus kita perhatikan adalah, pertama, kita harus mampu untuk mengukur diri kita. Kemampuan kita seperti apa? Kalau seandainya kemampuan kita ini, katakanlah dalam satu hari mampu untuk makan sebesar 50.000. Janganlah kita berhayal, janganlah kita memaksakan diri untuk bisa makan di harga yang 200.000. Karena kalau kita memaksakan diri mengikuti tren, mengikuti gaya hidup, maka jiwa kita akan tersiksa. Artinya apa? Kita harus bisa mengontrol, menyesuaikan, melihat diri kita, kemampuan kita seperti apa. Kalau memang katakanlah kita ingin yang lebih banyak daripada yang kita dapatkan, tentunya kita harus ada ekstra energi yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan tambahan pendapatan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus bisa memilih teman yang baik. Teman yang sekiranya satu frekuensi dengan kita. Banyak orang terjebak dalam gaya hidup yang salah karena salah pergaulan. Kita mengikuti trending, kita mengikuti fashion, yang mana itu justru menguras kemampuan kita. Kalau seandainya kita katakanlah berteman dengan orang yang dengan gaya hidup yang tidak sewajarnya, dan kita mengikuti gaya hidup itu, dan kita ikut dalam arus tersebut, maka cepat maupun lambat kita akan terjerumus dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, memilih teman sangatlah penting. Terutama pilihlah teman yang satu frekuensi. Teman yang hadir dalam suka maupun duka. Teman tidak harus berjumlah banyak. Teman cukup mungkin 1, 2, 3 orang, tetapi dia bisa mengerti dan bisa saling memenuhi kebutuhannya kita. Kalau seandainya dalam lingkungan kerja kita ada teman yang sekiranya tidak sesuai dengan karakter kita, tidak sesuai dengan passion kita, ya kita cukup berteman secara superficial saja. Artinya kita berteman hanya untuk ngobrol saja, kita berteman hanya untuk bercanda saja, jangan terlalu dalam. Kalau kita sudah merasa teman itu tidak sefrekuensi dengan kita. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dalam menghadapi peningkatan kebutuhan hidup yang semakin mahal, kita harus juga bisa mampu beradaptasi dengan sosial dan budaya yang ada. Artinya apa? Kehidupan antar sesama harus selalu kita eratkan. Kita jangan sampai mengurung diri, memikirkan permasalahan itu seorang diri. Hiduplah bersosial sewajarnya, antar tetangga, antar masyarakat, sehingga pikiran-pikiran kita yang sekiranya membuat kita itu stres, bisa kita alihkan ke kesibukan-sibukan yang bersifat sosial dan budaya tersebut. Nah, dengan kita bersosial dengan masyarakat, siapa tahu itu menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan tambahan dalam menghadapi kebutuhan hidup ini. Dan tentunya sahabat, ini tidak mudah dalam mengelola manajemen stres ini, tetapi mari kita lakukan mulai saat ini dan terhadap diri kita sendiri. Ingat yang saya sampaikan tadi, dalam mengelola manajemen stres ini adalah pertama, kita harus mampu mengukur diri kita. Jangan memaksakan diri, apalagi terjebak dengan gaya hidup yang salah. Yang kedua, cari teman yang satu frekuensi dengan kita, yang satu pemahaman dengan kita. Jangan mencari teman yang salah, yang justru dia menjerumuskan kita kepada hal-hal yang seharusnya tidak semestinya.
Contoh teman yang suka foya-foya, yang suka menghambur-hamburkan waktu dan uang yang tidak tepat, itu harus kita hindari. Yang ketiga adalah tingkatkan gaya hidup bersosial dan berbudaya. Siapa tahu insya Allah orang yang berkehidupan bersosial dan berbudaya itu banyak cara dan banyak jalan untuk menambah pendapatan kita. Jadi 3 hal ini yang menjadi pegangan kita dalam melakukan manajemen pengolahan stres, terutama terhadap naik-naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Semoga sharing ini, informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan kami tunggu komen-komennya teman-teman. Apa-apa yang sekiranya perlu kita bahas, kita berbagi informasi melalui media sosial ini, dan tentunya kita harus selalu bahagia, harus selalu happy, harus selalu senang supaya imun kita terus meningkat dan kita tidak mudah sakit dan tidak mudah menyerah. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.